Amerika lagi-lagi bikin sebuah argumen, dan bukan cuma sekedar argumen tapi beneran keinginan untuk mengambil wilayah sahabatnya. Bukan wilayah musuh, bukan wilayah negara kecil nggak berpenghuni atau yang kayak sini lu gue caplok gitu dan lain-lain. Enggak, dia mau ngambil wilayah negara sahabatnya sendiri, Denmark dan Greenland. Lebih tepatnya dia mau nganeks Greenland. Ya, kenapa tiba-tiba dia mau nganeks Greenland? Dan kenapa tahu-tahu Greenland? Dan kenapa tiba-tiba enteng banget mulutnya Trump bilang, kita mau ambil Greenland, ya kita akan aneks dia. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Amerika? Kenapa? Tenang. Gue yakin ya, dunia tuh makin kesini makin gak baik-baik aja gitu. Kayak kiri kanan kita, depan belakang kita, ini Amerika juga bikin ulah gitu. Trump lagi-lagi bikin statement, dan ini bukan yang kayak asal ngomong bercanda atau gimana. Enggak, dia serius. Dia punya rencana untuk menganeks Greenland. Aneks itu apa? Kasarnya adalah ya ambil wilayah, caplok wilayah. Gimana caranya? Kayak gue ambil lu gitu. Well, nggak tepat sih gimana caranya, tapi kayak dengan diplomasi tanpa perang. Aneks, bisa jadi bayar, bisa jadi kompromi, bisa jadi tukeran dan lain. Pokoknya nggak pakai perang tapi diambil wilayah. Tapi kayak ya gimana mau orang ngasih wilayah begitu aja di dunia yang makin banyak manusia dan tanah nggak berkembang dan bertambah malah berkurang. Tiba-tiba asal ngomong banget dia bilang beneran, gue pengen ngambil Greenland. Dealing with Denmark, we've been dealing with Greenland, and we have to do it. We really need it for national security. I think that's why NATO might have to get involved in a way, because we really need Greenland for national security. It's very important. You know, we have a couple of bases on Greenland already. Ya menurut Ngana aja, kira-kira orang-orang dengernya langsung kayak Trump bercanda, atau kayak Bapak Trump bisa aja lu, bisa aja lu, bisa aja. Enggak. Dia serius, dan orang-orang langsung jadi kayak, woi, kok gitu? Kok bisa-bisanya lo ambil Greenland? Terus pertanyaannya, kenapa sih Amerika pengen banget Greenland? Emang ada apa di Greenland? Kenapa Amerika sampai tiba-tiba asal ngomong pengen annex Greenland? Gue nggak usah research, pasti gue yakin banget jawabannya nggak jauh-jauh dari resource dan military. Resource yaitu adalah ya sumber daya alam yang ada di Greenland, yang pasti Amerika mau gitu kan. Makanya ada bercandaan meme kan, kalau misalnya muka kalian penuh minyak langsung diinvasi sama tentara Amerika. Dan itu yang emang menurut gue lagi terjadi di Greenland, walaupun belum ada invasinya, tapi kayak ya pengen ngambil wilayahnya. Dan yang kedua adalah tentara, posisi strategis militer yang dimana Greenland itu mungkin lebih dekat untuk apa ya, ngadepin Rusia dan Cina, atau mungkin bikin proxy untuk menghindari negara-negara Skandinavia dari pengaruh-pengaruh Rusia dan Cina. Kurang lebih menurut gue seperti itu sih. Dan mungkin secara perdagangan dia menguasai trade route dan lain-lain. Udah ketebak lah. Fun fact, Amerika sebenarnya udah punya base loh di situ. Mereka udah punya base militer di situ, dan sepertinya itu masih kurang. Dia udah ada kehadiran tentara di situ, tapi ya ternyata dia benar-benar menguasai Greenland. Ya tentu aja hal ini benar-benar disambut dengan sangat tidak baik juga dong oleh orang-orang Denmark. I think it's a strange thing to do. I think it's a strange thing to threaten our allied countries, and I don't understand what he is doing, quite honestly. Wait Bang Eno, yang mau diambil Greenland tapi kenapa Denmark yang nyambut dan lain-lain? Kenapa bisa begini? Nah ini mungkin banyak yang belum tahu. Denmark sama Greenland itu dua negara berbeda. Tapi biar gue coba jelaskan pakai bahasa yang lebih mudah ya. Dan buat teman-teman HI atau yang anak geografi mungkin bisa koreksi gue di bawah. Jadi intinya Denmark itu punya wilayah di bawah pengaruh dia. Salah satunya adalah Greenland. Tapi Greenland itu bukan kayak dijajah atau negara vasal yang bayar upeti ke Denmark itu sendiri. Melainkan Greenland itu punya otonomi wilayah yang lebih besar dari sekedar provinsi. Mungkin lebih tepatnya state, negara bagian. Tapi bukan cuma bagian, tapi juga punya otoritas sendiri. Jadi mereka bisa mengatur kebijakan-kebijakannya sendiri, pendidikan, kesejahteraan, sosialnya gimana, peraturan-peraturan daerahnya gimana, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan pemimpinnya siapa itu ya diatur sama mereka sendiri dengan undang-undang mereka sendiri di Greenland. Namun mereka masih bagian dari kerajaan Denmark. Jadi militer dan keputusan-keputusan ekonomi dan hubungan internasional itu nggak mereka bisa lakuin sendiri. Mereka di bawah Denmark dan ngikutin Denmark. Selain Greenland ada juga Faroe, yang kayak gitu, Kepulauan Faroe di bawah kekuasaan Denmark. Memang agak aneh. Awal-awal gue tahu tentang hal kayak gini juga agak bingungkan, tapi ternyata ya bisa gitu, negara di bawah negara. Tapi nggak yang sampai dijajah atau diduduki atau gimana. Tapi ya masih kelihatan lah ada
yang di atasnya, ada yang di bawahnya, walaupun tidak menjadikan orang-orang Greenland second class dan lain-lain. Cuman justru si Greenland ini punya otonomi lebih gitu dari sekedar negara vasal atau sekedar negara bagian. Mereka bisa otonom sendiri, mereka bisa govern sendiri. Tapi beberapa hal ngikut sama Denmark. Makanya Denmark yang merespon, dan responnya pun cukup halus tapi ngasih stance gitu, kayak lu maksudnya apa sih? I have a message for our American friends and all others who are listening. Much is being said these days. Many accusations and many allegations have been made. And of course, we are open to criticism. But let me be completely honest. We do not appreciate the tone in which is being delivered. We respect that the United States needs a greater military presence in Greenland, as Vice President Vance mentioned this evening. We, Denmark and Greenland, are very much open to discussing this with you. Ringkasnya intinya adalah, ya ini jawabannya yang politis banget gitu. Kayak pertama-tama ya kita terbukakan kritik dan lain-lain, tapi coba lu pikir-pikir aja nih, itu sopan gak ngomong kayak gitu ke temen deket lu gitu? Kayak mau ngambil anak orang gitu, kayak mau ngambil rumah temen lu gitu. Sopan gak kira-kira gitu? Dan kita ini temen lu gitu, bukan musuh, bukan negara tanpa hubungan politik atau diplomasi, tapi tahu-tahu lu bilang mau gua ambil nih. Jadi orang-orang Denmark yang jelas punya kekuasaan atas Greenland langsung menolak apa yang diutarakan sama Donald Trump. Dan mereka ini nolaknya bukan nolak halus lagi, ya walaupun halus secara bahasa, tapi ini menunjukkan sikap kalau mereka mulai merasa Amerika ini nggak nyaman nih cara mainnya. Dan ini pula juga yang terjadi ke berbagai macam negara yang lagi disenggol-senggol sama Amerika padahal temennya sendiri. Prancis yang seperti kita bilang, tiba-tiba diplomasi sama Prancis tegang, diplomasi sama Kanada tegang. Jadi tegang-tegangan nih semua orang nih jadi. Bahkan sama Jepang dan Korea yang malah bersekutu gitu untuk menghadapi tarif dari Amerika. China, Japan, and South Korea held the first trade talks in 5 years on Sunday, amid concerns over US President Donald Trump's import tariffs. Kayak, ini Trump nih maunya apa gitu? Dia malah jahatin allies-nya, negara-negara sahabatnya, dan berpihak pada Rusia dan kayak membiarkan Cina nyaplok-nyaplokin teman-teman lamanya Trump gitu loh. Aneh banget kebijakannya, bener-bener yang kayak mancing konflik besar banget, men. Dan out of nowhere banget, tau-tau Greenland gitu kayak. Trump, pemerintahan Greenland sendiri juga ada respon gitu. Mereka nggak yang cuman diem diri gitu. Mereka akhirnya juga punya respon bahwa Greenland itu milik rakyatnya dan masa depan mereka itu ditentukan sama rakyatnya. Dan rakyatnya sampai sekarang belum ada yang punya dukungan atau tiba-tiba kayak sporadis muncul untuk ya deh kita jadi state Amerika yuk dan lain-lain. Nggak ada gitu. Tiba-tiba nggak ada nih yang mau ngikutin lu. Why should he do that? We don't want to be bored. We don't really want to be bored. I'm 73 years old. I have grandchildren. I don't want them to be depressed. I don't want them to lose our language. I don't want them to lose our culture. And we will do that if you accept Americans. No, we don't really accept that. Dan justru ini menjadi sebuah tensi baru secara hubungan internasional gitu, yang mungkin bisa ke-escalate ke hal-hal yang kita nggak mau inginin terjadi di 2025. Jadi ya itulah yang terjadi sekarang sama dunia. Trump dengan keanehannya, dengan bersama pemerintahan Elon Musk-nya malah membuat negara-negara sahabatnya makin punya relasi yang keluar urat gitu loh. Entah apa objektifnya, apakah tentang benar-benar ekonomi atau tentang benar-benar mempertahankan diri dari pengaruh asing. Tapi menurut gua kayak kontraproduktif banget. Apa yang dilakuin malah ngebuat negara-negara tetangganya itu malah jadi bisa punya peluang untuk deketin sahabat-sahabat lama Trump yang tadi gue bilang gitu loh. Bagaimana kalau nanti Greenland dan Denmark malah ditawarin hal-hal yang menguntungkan secara ekonomi banget gitu dari Rusia tanpa harus menganeks Greenland. Aneh lah Trump, bener dah aneh. Tapi kalau menurut kalian bagaimana, dan kalau misalnya ada mau koreksi atau kritik, silakan komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten pembahasan negara-negara lain selain negara kita dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobering pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.